Bangunan-bangunan di kota ini terlipat. Tanda bahaya sudah dekat. Dengan sekejap seluruh kota menyempit, berubah menjadi seperti kendaraan. Sebelum itu kota besar London akan menelan mereka semua. Kota kecil melaju dengan kecepatan penuh keluar dari tempat itu, tetapi kota London mengejarnya bak mesin tangki raksasa. Di jalan yang bergelombang, kota kecil bisa jatuh kapan saja. Mereka harus membuang sebagian bawaan untuk meringankan beban. Saat ini tidak ada jalan untuk menyeberang. Pengemudi memutar kendali dengan cepat. Kepalaku terasa sangat terguncang. Bagaimanapun lubang-lubang di jalan membuat kota kecil mulai goyah. Roda-rodanya mulai terlepas. Kota London telah meluncurkan kait ke kota kecil. Kota kecil tidak dapat menghindar dari serangan. Kemudian Kapten Kota London menarik tuas. Bagasi belakang perlahan-lahan terbuka. Kota kecil itu adalah sumber listriknya kota London. Kota kecil itu digunakan untuk pembangkit tenaga listrik London. Tak lama setelah itu David, komandan kota London, mulai berbicara kepada mereka. Tiba-tiba saja muncul seorang gadis. Dengan secepat kilat ia menusuk David. Pada penusukan kedua, gadis itu dihadang oleh Will. Namun ia mendorongnya hingga terjatuh. Kemudian berlari keluar. Kota London saat ini sedang menghancurkan kota kecil. Gadis itu dengan cepat melompat. Will mengejarnya di belakang. Tetapi alat besar itu tetap bekerja menghancurkan kota kecil. Will terus mengejar. Sayangnya ia terkunci di luar pintu. Namun ia berhasil mendobraknya, dan terus berlari keluar mengejar gadis itu. Hal ini juga menyebabkan sang gadis panik. Ia berusaha melompati pagar, tetapi berhasil ditarik oleh Will. Gadis itu mengatakan ia telah membunuh ibunya. Kemudian melepaskan tangannya dari Will dan terjatuh ke jurang. Waktu ini akan tiba. Will mengatakan kepada David bahwa gadis itu bilang dia adalah pembunuh. Tanpa diduga David membalikkan badannya dan mendorong Will hingga terjatuh ke jurang. Namun ternyata mereka tidak mati, karena mereka terjatuh di antara dedaunan. Sekarang mereka harus mencari jalan keluar dari tempat ini. Di sore hari mereka menemukan sebuah kota kecil menuju ke arah mereka. Segera setelah kota kecil semakin dekat, mereka mendapati kait diluncurkan ke arah mereka. Mereka melarikan diri dengan cepat. Tetapi kota-kota kecil terus mengejar. Mereka sadar ini adalah kota predator. Tugasnya menangkap orang-orang asing. Kota kecil sangat dekat dengan Will. Ia pikir akan tertangkap, namun tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sebuah lubang. Ternyata lubang ini adalah sebuah kendaraan. Orang-orang di sana menyapa mereka. Ini adalah kendaraan mereka. Di sini, gadis itu berbicara terang-terangan. Namanya Sunya, diambil dari nama ayahnya. Suatu hari ibunya mendapati sebuah komputer. Ayahnya ingin mengambilnya. Mereka berdua mulai berkelahi. Saat keadaan darurat, ibu menyerahkan kalung kepada Suni. Dia kemudian dibunuh. Sementara itu wajah Suni terluka oleh ayahnya. Dan kali ini dia kembali untuk membalas dendam. Saat itulah Will menemukan bahwa pintu terkunci. Kemudian ia membuka pintu lantai. Dan mendapati rute telah dialihkan. Tidak lama setelah pintu dibuka, ternyata orang-orang itu akan menjual mereka. Mereka dibawa ke pasar perdagangan. Suni adalah yang pertama dilelang. Gadis berambut pendek terlihat di antara kerumunan. Ia membayar $50. Tetapi mereka masih menginginkan harga yang lebih tinggi. Alhasil mereka ditembak oleh gadis itu. Melihat kesempatan, Will dan Suni melarikan diri. Mereka menghindari mobil pemburu dengan hati-hati. Di sini David pergi ke sel penjara. Ada kotak besi misterius yang menggantung di laut. Ia melihat ke dalam melalui lubang kecil. Ia baru saja melihat monster bermata biru. Itu terlihat cukup menakutkan. Kemudian David menembakkan peluru. Kotak besi terjatuh ke laut. Monster bermata biru itu keluar. Ternyata monster itu adalah monster pembunuh yang dicari oleh David. Ia datang untuk membunuh Suni. Saat ini Suni tengah bersembunyi dari para pemburu. Tak disangka, monster pembunuh datang. Mereka dengan cepat memanjat roda kotak kecil. Berhati-hati untuk maju. Tapi kecepatan monster pembunuh sangat luar biasa. Dengan cepat mendorong mereka keluar dari jalan. Monster pembunuh semakin mendekat. Tiba-tiba bom meledak. Gadis tadi datang dengan pesawatnya. Suni naik ke pesawat. Namun Will tertinggal di bawah. Monster pembunuh semakin mendekat. Melihat itu, Suni segera melemparkan tali. Will buru-buru melompat untuk meraih tali. Namun tali berhasil digapai oleh monster pembunuh. Ia menarik pesawat turun. Dalam keadaan itu,
Sunny menjatuhkan pisaunya. Will menangkapnya dan memotong talinya. Kali ini mereka lolos dari kematian. Gadis tadi mengatakan yang sebenarnya. Mengapa ia menyelamatkan mereka? Ternyata ia adalah Olive, sahabat baik Ibu Sunny, sebelum meninggal 10 tahun lalu. Dia sangat penasaran bagaimana Sunny hidup. Sunny bercerita kepadanya, dulu ia pernah terjatuh ke dalam rawa-rawa. Ia ditemukan dan diselamatkan oleh monster pembunuh. Seluruh tubuh monster pembunuh adalah mesin. Tapi otaknya masih punta sedikit kesadaran manusia. Ia ingin menjadi seseorang seperti Sunny. Tapi Sunny tidak ingin itu terjadi. Ia kabur. Monster pembunuh bersumpah akan membunuhnya. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka menyadari pesawat hampir sampai di tujuan. Di malam hari, monster pembunuh telah tiba. Orang-orang di sana bukan saingannya. Pesawat ruang angkasa itu terbakar dan meledak dengan dahsyat. Saat ini monster pembunuh menghalangi jalan mereka. Will telah tertangkap olehnya. Ia memerintahkan Sunny untuk mengemis. Monster pembunuh masih memiliki sedikit rasa belas kasihan. Ia terduduk. Sebelum pergi, ia menyerahkan kalung kepada Sunny. Kemudian jatuh tergeletak. Saat ini pangkalan pesawat telah hancur. Mereka keluar dengan cepat, kembali ke markas kota yang sunyi. Ini adalah satu-satunya kota dengan pemandangan London. Di sini David menemukan bagian inti. Untuk menjalankan komputer. Komputer misterius itu telah dibuka. Dengan aliran listrik, ruang kendali senjata kuantum diaktifkan. Kemudian kota London mulai lepas landas. Mereka akan menghancurkan kota yang sunyi. Tidak lama setelah kota London menyerang, perintah peluncuran senjata kuantum diberikan. Serangan secara bertahap naik. Senjata inti sudah aktif. Serangan siap diluncurkan. Saat ini kota sunyi juga telah mendapat peringatan. Sistem pertahanan mulai bekerja. Jet tempur sedang bersiap untuk lepas landas. Selama hampir 1000 tahun, mereka tidak pernah gagal. Pertarungan dimulai. Kontrol sudah siap. Ia mulai menekan tombol mulai. Dengan sekejap, gelombang listrik menghantam sistem pertahanan kota sunyi. Kehancuran di mana-mana. Kota yang sunyi kini telah berubah menjadi lautan api. Senjata inti dimasukkan kembali, bersiap mengisi daya untuk penyerangan berikutnya. Saat itu Sunny secara tidak sengaja menemukan kunci senjata kuantum. Dia segera mencari Olive untuk menjelaskan situasi dengan jelas. Kemudian mereka menerbangkan jet tempur, bersiap-siap untuk pergi menghancurkan senjata London. Dalam penerbangan mereka mengalami serangan kedua dari gelombang kuantum. Beruntung mereka berhasil menghindarinya. Kota sunyi diserang kembali. Gelombang kuat memecahkan kaca pesawat. Untungnya tidak ada kerusakan besar. Jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka. Segera sistem pertahanan London siap. Pasukan penyerang mulai menghantam mereka. Mereka menolak untuk dikalahkan dan diserang lagi. Di tengah tembakan lawan yang kuat, seseorang tertembak, tetapi ia tetap bertahan. Ia hanya bisa sampai ke bagian depan kota. Pada akhirnya, hanya pesawat ruang angkasa Olive yang berhasil menyelinap ke dalam. Sunny melompat ke bawah untuk mematikan komputer. Tak terduga ia ditemukan oleh para penjaga. Ia bersembunyi. Di saat genting, para penjaga tiba-tiba jatuh tertembak. Olive datang tepat waktu. Ia ikut bertempur. Ia pergi ke ruang kontrol dan menarik David. Keduanya mulai berkelahi. Sunny mengambil kesempatan untuk mengontrol komputer. Senjata kuantum akan segera dimulai. Sunny bergegas mengeluarkan flash disk, mengkoneksikannya ke komputer. Di layar komputer muncul kode. Ia bergegas memasukkan kode. Tapi lampu hijau hanya hidup satu. Masih harus tetap masuk. Lampu hijau kedua sudah menyala. Kini tinggal 20 detik lagi. Sunny terus mencoba. Masih tersisa 2 lampu merah. Hitung mundur dimulai. Akhirnya Sunny berhasil. Peluncuran gelombang kuantum ditangguhkan. Namun pada saat peluncuran mengalami kelebihan beban dan kebakaran, David pun berlari ke pesawat ruang angkasa yang akan pergi. Namun pesawat itu terikat, tidak bisa lepas landas. Saat sedang diperiksa, ternyata itu ulah Sunny. Pada saat ini Sunny menodongkan pistol kepadanya. Ayahnya mencoba mengelabui Sunny. Saat Sunny lengah, David mengambil kesempatan untuk mengambil pistol Sunny. Will mengendarai pesawat ruang angkasa. Mereka masuk ke dalam dan menghancurkan pusat London. Getaran yang kuat membuat pesawat jatuh bebas. Sunny tidak menyerah. Keduanya mulai berkelahi. Kemudian Sunny naik ke kapal Olive. Dan Will meluncurkan rudal. Serangan terhadap pesawat David begitu cepat.
hingga jatuh menabrak tanah. Tetapi David tidak mati. Kota London sedang runtuh saat ini. Dan begitu saja David kehilangan nyawanya. Kota London telah berhenti. Hari berikutnya, penduduk London pindah ke kota sunyi. Seorang pemimpin di sana menyambut mereka untuk Sunny dan David. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.